Nasib tragis harus diterima Venezia FC, klub yang dibela oleh Kapten Tim Nasional Indonesia, Jai Idzes. Tim asal kota Kanal tersebut resmi terdegradasi ke Serie B Liga Italia musim depan setelah takluk dari Juventus dengan skor 2-3 dalam laga terakhir Serie A 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Senin dini hari, 26/5. Sayangnya, Jai Idzes tidak bisa memperkuat Venezia dalam pertandingan krusial ini karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Absennya sang kapten tampaknya berdampak besar terhadap permainan tim asuhan Eusebio Di Francesco. Hasil ini sekaligus mengakhiri harapan Venezia untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Satu-satunya peluang selamat adalah dengan mengalahkan Juventus serta berharap Lecce dan Empoli sama-sama menelan kekalahan. Namun, skenario itu gagal terwujud. Lecce justru mencuri kemenangan 1-0 atas tuan rumah Lazio, sementara Empoli kalah 1-2 dari Hellas Verona. Meski Empoli juga kalah, kemenangan Lecce membuat posisi Venezia tak beranjak dari zona merah. Venezia FC menutup musim di peringkat ke-19 klasemen akhir Serie A dengan total 29 poin dari 38 pertandingan. Mereka hanya mencatatkan 5 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 19 kali kalah. Di sisi lain, Juventus finish di posisi keempat dengan raihan 70 poin dan memastikan satu tempat di Liga Champions musim depan. Selamat tinggal bernabu, Ancelotti dan Modric akhiri era emas di Real Madrid. Laga melawan Real Sociedad pada Minggu pagi WIB menjadi momen emosional bagi Real Madrid. Dalam kemenangan 2-0 tersebut, pelatih Carlo Ancelotti dan gelandang veteran Luka Modric resmi mengucapkan selamat tinggal kepada publik Santiago Bernabeu. Bagi Ancelotti, momen ini bahkan lebih mengharukan dibandingkan saat meraih gelar Liga Champions. Sehari sebelumnya, Real Madrid telah mengumumkan secara resmi bahwa Ancelotti akan meninggalkan klub untuk melatih tim nasional Brasil. Bersamaan dengan itu, Luka Modric, yang telah mempersembahkan 28 trofi untuk klub selama 13 tahun pengabdiannya, juga dipastikan akan pergi usai gelaran Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat musim panas ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan melatih klub ini, kata Ancelotti kepada para pendukung usai peluit akhir dibunyikan. Ancelotti mengakhiri 2 periode kepelatihannya di Madrid dengan torehan 15 trofi, menjadikannya pelatih tersukses dalam sejarah klub. Ini adalah hari yang paling emosional, ujarnya kepada Real Madrid TV. Menangis bukanlah kelemahan. Ini adalah kehormatan menjadi bagian dari keluarga ini dan menulis sejarah klub. Manchester United siap gaet Matheus Cunha, nomor 10 jadi miliknya. Manchester United tinggal selangkah lagi menuntaskan transfer Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers dan ia akan menggunakan nomor 10 milik Marcus Rashford. 6 bulan pertama Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim berakhir tragis. Tanpa trofi dan terpuruk di posisi ke-15 Liga Primer, meski begitu, manajemen klub tetap memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih asal Portugal itu dengan menjanjikan dukungan penuh di bursa transfer musim panas ini. Langkah awal mereka adalah merekrut penyerang Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Cunha telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi 5 tahun dengan United. Klub kini tengah bersiap berbicara langsung dengan Wolves untuk mengaktifkan klausul rilis senilai 62,5 juta pound. Menariknya, Cunha disebut akan mengenakan jersey nomor 10 yang sebelumnya dipakai Marcus Rashford. Keputusan ini memperkuat spekulasi bahwa Rashford akan meninggalkan Old Trafford secara permanen, menyusul masa peminjaman 6 bulannya yang cukup mengesankan bersama Aston Villa. Meski Cunha sudah tampil dalam laga terakhir Wolves musim ini melawan Brentford, ia belum secara resmi mengucapkan salam perpisahan kepada klub dan para penggemar. Namun, pengumuman resmi mengenai kepindahannya ke United diperkirakan akan dilakukan dalam pekan depan. Rekrutmen Cunha menjadi sinyal awal proyek ambisius Amorim untuk membangun ulang skuad Setan Merah, dengan harapan membalikan performa buruk musim ini dan kembali bersaing di papan atas musim depan. Tanggapi rumor Al Hilal Presiden Inter Marotta akui Simone Inzaghi akan ditawari kontrak baru. Presiden Inter, BP Marotta, memastikan bahwa masa depan Simone Inzaghi sebagai pelatih kepala akan dibahas setelah ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Kami punya hubungan simbiotis yang luar biasa dengan Inzaghi, ujar Marotta kepada DAZN, jelang laga kontra Como. Pelatih berusia 49 tahun itu masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Inzaghi sebelumnya mendapat perpanjangan kontrak setiap musim panas sejak bergabung pada 2021. Namun, laporan terbaru menyebut bahwa Inter tengah mempertimbangkan perpanjangan jangka panjang, terutama setelah muncul ketertarikan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, yang siap memberi tawaran besar. Dia adalah arsitek dari siklus luar biasa ini, puji Marotta. Meski begitu, Marotta menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Setelah final Liga Champions dan Piala Dunia antar klub, kami akan bertemu dan membahas penawaran perpanjangan, jelasnya.
Ia juga menepis isu bahwa pelatihnya sedang tergoda pindah. Saya tak mendengar tanda-tanda dari arah lain, katanya. Atletico Madrid tegaskan Julian Alvarez tak akan dijual musim panas ini. Barcelona dan Liverpool gigit jari karena Atletico Madrid telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas tahun ini. Atletico Madrid diperkirakan akan aktif di bursa transfer musim panas, namun untuk merealisasikan belanja besar, mereka kemungkinan harus melepas 1 atau 2 pemain bintang. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Julian Alvarez mencuat sebagai salah satu aset bernilai tinggi yang bisa dijual. Alvarez baru menjalani musim pertamanya bersama Atleti setelah didatangkan dengan biaya besar dari Manchester City. Meski sempat mengalami kesulitan di awal, penyerang asal Argentina itu menutup musim 2024-2025 dengan catatan mengesankan, 29 gol di semua kompetisi, termasuk 17 gol di La Liga. Performa gemilangnya menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Bahkan, Barcelona disebut-sebut tertarik mendatangkannya, meski raksasa Katalan baru berencana mencari pengganti Robert Lewandowski setelah musim depan berakhir. Beberapa klub juga dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan agen sang pemain. Meski begitu, menurut laporan Sport, Atletico menegaskan bahwa Alvarez tidak akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Klub memandangnya sebagai aset kunci di lini depan dan tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun dalam waktu dekat. Juventus pertimbangkan rekrut Christopher Nkunku dari Chelsea. Penyerang Chelsea, Christopher Nkunku, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Juventus pada jendela transfer musim panas tahun ini. Juventus kembali mengalihkan perhatian ke Liga Primer dalam upaya memperkuat skuad jelang musim baru. Setelah berhasil mendatangkan Lloyd Kelly, Renato Veiga, dan Douglas Luiz di musim ini, Bianconeri kini mengincar sosok Christopher Nkunku sebagai tambahan potensial. Nkunku, penyerang asal Prancis, bergabung dengan Chelsea dari RB Leipzig dengan ekspektasi tinggi, namun musim ini ia kesulitan mendapat tempat reguler di tim utama. Kondisi ini memicu ketidakpuasan sang pemain terhadap situasinya di Stamford Bridge. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Juventus tengah memantau Nkunku dengan serius dan berencana mendatangkannya ke Turin setelah musim berakhir. Klub melihatnya sebagai solusi tepat untuk menambah kreativitas dan daya gedor di lini depan, sekaligus memberikan dampak instan bagi tim. Jika Juventus berhasil merekrut Christopher Nkunku, langkah ini bisa menjadi strategi cerdas untuk memanfaatkan potensi besar yang belum tergali secara maksimal dalam diri sang pemain. Dalam upaya merebut kembali kejayaan di kancah Eropa, kehadiran Nkunku bisa menjadi energi tambahan yang sangat dibutuhkan untuk membawa Bianconeri melangkah lebih jauh.